Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, sebangsa dan setanah air saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Oke teman-teman, tema kali ini adalah bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan oleh UNESCO. Dan bahasa Indonesia ini diklaim oleh pihak Malaysia, karena Malaysia menganggap bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada. Yang ada hanya bahasa Melayu Malaysia. Karena dia berdalih bahasa Indonesia ini adalah akarnya dari bahasa Melayu. Tetapi Malaysia ini tidak sadar kalau yang dimaksud Melayu adalah Melayu Riau, bukan Melayu Malaysia. Oke teman-teman, oleh sebab itu saya akan mereaksi orang Malaysia atau YouTuber Malaysia tentang bahasa Indonesia. Oke teman-teman, saksikan video yang satu ini, tonton sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cina Indonesia tidak pandai berbahasa Cina. Habis itu bahasa apa dia pakai? Bahasa Indonesia mungkin. Oh ini secret recipe. Oh wow, menarik nih. Sambutan Hari Kebangsaan, selepas sambutan Hari Kebangsaan. Di secret recipe ini di Malaysia nih guys. Sedang aku menikmati makan, tiba-tiba terdengar hilai tawak dari meja sebelah. Terlihat mereka sedang berbual dengan rancak sekali. Oh, menarik nih. Apa dia punya cerita? Tapi yang membuatkan aku keheranan ialah bahasa pertuturan mereka tidak kena dengan mukanya. Aku coba ngetes rekam, ternyata ianya bukan rakyat Malaysia. Jom saksikan footage ini. Wow. Oh ini ya, dia pergi rekam. Maaf suaranya tidak jelas. Oh, kurang jelas lah guys. Ternyata sekali mereka bukan orang Malaysia. Oh, yang inilah yang orang Indonesia dong. Apa dia cakap ya? Tapi kalau tengok duit yang dikira ni duit Malaysia nih. Oh, kurang jelas lah guys. Oh ini Cina daripada Indonesia. Enggak berapa jelas suaranya. Oh, dorang bukan bercakap bahasa Cina ya. Aku tidak puas hati, so aku tanya sendiri pada dorang. Oh, gitu. Oke. Oh, tukang tanya. Asal mana? Oh, iya kan. Kita semua belajar. Ini belajar tadi ada tugas, ada fokus dari sekolah sebelum datang ke. Oh, rupanya dorang ini daripada Indonesia. Contohnya lah. Ya, foto. Oh, Lancung nih. semua tadi dari Indonesia lah. Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Semua tadi Chinese. Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya. Oh, di sana tidak boleh berbahasa Mandarin. Wow, menarik ya. Bisa bahasa Mandarin. Kamu bisa langsung. Ya. Oh, tengok kan, di Indonesia hanya guna bahasa Indonesia saja, yang lain tidak boleh. Maksudnya di sini, di Indonesia menggunakan satu bahasa saja untuk menyatu padukan bangsa Indonesia tu kan guys. Tengok, bila dorang dilatih gitu, dijadikan sebagai satu bahasa. Walau di luar negara, dorang bawa image Indonesia tu guys. Sampai tengok, di Malaysia pun kita pun tidak sangka ya, begitu. Nampaknya ini satu perkara yang patut dicontohi ya, disebabkan ini salah satu perkara yang boleh menyatukan bangsa untuk satu-satu negara. Oke? Bahasa Indonesia
Malaysia tidak ramai yang pandai berbahasa Melayu. Begitulah sedikit temu ramai yang telah aku lakukan. Oh, okey. Betapa kuat jati diri seorang terhadap negara sendiri. Di luar negara pun masih menggunakan bahasa. Paling menyedihkan ada di kalangan rakyat Malaysia sendiri yang tidak tahu berbahasa kebangsaan. Betul nih guys, ini real nih. Sepatutnya Malaysia menjadikan Indonesia sebagai contoh ya, untuk mendidik rakyat menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama negara. Okey, satu poin. Barulah negara kita aman sentosa dan tidak ada lagi istilah bangsa pendatang. Betul. Okey, yang itu tadi komen daripada admin Besi Hitam. Jadi kita tengok di sini nih. Ini rasanya nih profesor nih. Tengok ya. Kegagalan pembentukan negara bangsa. Setelah 62 tahun kita menghasilkan manusia Malaysia yang macam mana, yang sehingga boleh membandingkan tulisan Jawi Senikat ini dengan taik lembu dan mengatakan pendidikan ini akan membuang masa. Maksudnya ini Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Ini orang China nih guys, Cina. Tapi dia memahami Malaysia tu bagaimana. Tapi kita dengar lagi. Masih mempunyai mentaliti pendatang. Walaupun sudah 62 tahun di sini dan mereka marah kalau dipanggil pendatang. Sebab mereka kata mereka sudah 4 keturunan di sini. Ya, itu secara fizikal. Tetapi dari segi mentaliti itu, apa yang diperkatakan di situ memperlihatkan tidak ada rasa keterikatan kepada negara. Betul. They just don't belong to this country. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana reaksi warga negara Malaysia melihat warga Tionghoa Indonesia berbicara Indonesia di Malaysia. Dan ini menurut orang Malaysia sangat luar biasa. Karena apa? Karena di Malaysia sendiri etnis China tidak mampu berbahasa Melayu yang baik dan benar. Dan orang Malaysia tersebut juga mengagumi tentang bahasa Indonesia, di mana negara Indonesia ini cukup bahasanya satu, yaitu bahasa Indonesia. Tidak seperti di Malaysia bahasanya banyak sekali ya, karena satu negara 3 bangsa. Etnik Melayu memakai bahasa Melayu, etnik China memakai bahasa China, etnik India juga memakai bahasa India. Oleh sebab itu, menurut orang Malaysia ini, Indonesia patut dijadikan contoh tentang bahasa yang mempersatukan negara Indonesia. Oke teman-teman, itulah salah satu prestasi atau salah satu karya terbesar Indonesia, yaitu bahasa. Di mana Indonesia ini berasaskan bahasa, bukan etnik atau agama-agama tertentu. Beda dengan Malaysia. Di Malaysia ini adalah negara berasaskan etnik, yaitu Melayu, yang dinamakan, yang terkenal ilusi alam Melayu Mahawangsa, yang mereka, para akademisi, profesornya, semuanya halusinasi tentang bahasa Melayu Mahawangsa. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silahkan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.